lagi Sobat Migas, sesuai dengan yang sudah dicanangkan, target transformasi hulu migas yang paling utama adalah pencapaian produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas di tahun 2030. Salah satu pilar paling utama dalam pencapaian target tersebut adalah improving existing asset value. Dalam improving existing asset values, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pengurasan cadangan secara integrated dengan manajemen reservoir yang bagus, production enhancement teknologi, dan optimasi biaya secara agresif dan tinggi. Penggunaan teknologi artificial lift saat ini sudah sangat banyak digunakan di K3S. Total sudah hampir 13.588 sumur yang menggunakan teknologi artificial lift, di mana sebagian besar menggunakan teknologi submersible pump, yaitu sucker rod pump dan electric submersible pump. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategik terkait contracting dari artificial lift sendiri untuk mendukung program-program target produksi nasional seperti yang sudah dicanangkan. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini kami sudah mengundang narasumber-narasumber yang terkait dengan perancangan program-program strategik perancangan kontrak artificial lift. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Erwin Suryadi, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas. Narasumber kami selanjutnya adalah Bapak Indarto Wibowo. Selamat datang Pak Bowo. Selamat pagi. Beliau adalah Kepala Departemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Narasumber selanjutnya dari sisi K3S adalah Bu Betty Handayaningrum. Selamat datang Bu Betty. Beliau adalah Vice President Supply Chain Management and General Services PT Pertamina EP. PT Pertamina EP merupakan pengguna terbesar untuk produk artificial lift. Dan narasumber yang selanjutnya, yang terakhir adalah Bapak Dodi Akhyat. Selamat datang Pak Dodi. Selamat pagi. Beliau dari Baker Hughes Company. Oke, mungkin untuk yang pertama, ada baiknya kita meminta pendapat dan saran dari Pak Erwin terlebih dahulu sebagai pimpinan tertinggi fungsi pengelolaan pengadaan dan jasa. Secara umum nih Pak, sebenarnya untuk mendukung program kerja yang sudah dicanangkan oleh SKK Migas, apa yang akan Bapak targetkan? Artinya divisi pengelolaan pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa komoditas yang di-manage. Nah, secara strategiknya apa yang akan dicanangkan oleh divisi pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pak untuk? Oke, Mas Roni, terima kasih. Teman-teman sekalian, Bu Betty, Pak Dodi, Mas Bowo. Jadi yang paling menarik sekarang ini adalah kita sedang dalam usaha merubah jargon. Oke, jadi Mas Roni, Pak Bu Betty, Mas Bowo, Mas Dodi, jadi intinya satu hal yang perlu kita perhatikan, industri hulu migas ini dianggap sebagai industri yang sudah sunset dan sudah cukup tua. Kemudian kita juga punya jargon bahwa industri hulu migas ini karena sudah saking hebatnya zaman itu, kita ini anti perubahan. Nah, sekarang ini pengelolaan hulu migas khususnya di Indonesia ini rasanya sudah tidak bisa lagi kita bicara menggunakan cara-cara seperti biasa. Makanya manajemen SKK Migas sekarang selalu mendorong bagaimana pendekatan out of the box untuk bisa mengangkat resource yang ada di perut bumi. Nah, salah satu pendekatan teknologi yang saat ini menurut kami paling banyak dikembangkan adalah salah satunya adalah artificial lift. Ya, jadi pola-pola operasi baru, teknologi-teknologi baru ini merupakan sebuah kebijakan dari manajemen SKK Migas untuk bisa kita undang sebanyak-banyaknya hadir ke Indonesia untuk bisa membantu meningkatkan produksi daripada K3S. Nah, ini yang kami perhatikan dalam 1-2 tahun terakhir ini challenge-nya memang banyak. Dari sisi ekonomis, dari sisi improvement-nya daripada teknologi tersebut. Nah, ini banyak hal yang harus dipastikan oleh para penyedia jasa maupun K3S supaya memang teknologi-teknologi baru ini benar-benar bisa dicoba. Nah, kadang-kala memang banyak juga nih pendapat yang sampai di kita ini bahwa ya
teknologi baru oke, tapi belum proven, nggak bisa dipakai di sini. Ya ini kan banyak juga anekdot yang muncul seperti itu. Padahal kan sebetulnya yang perlu kita coba saat ini adalah memang kita harus membangun sebuah fase yang ini juga sudah kita atur dalam ketentuan kita, di mana kita bisa kok memberikan namanya pilot project. Pilot project ini levelingnya bukan cuma langsung detail harus full scale yang nanti akan memberikan kerugian, enggak juga. Dari lab test, field test, gitu. Kemudian nanti ada pilot kecil berhasil, baru kita bicara namanya full scale penerapannya. Nah ini adalah sebuah tahapan yang seharusnya menurut kami itu disambut oleh seluruh pihak. Jadi K3S dan para pelaku bisnis yang memiliki teknologi tersebut. Nah ini adalah sebuah dorongan pemikiran out of the box dari kita, dari SHK Migas, yang seharusnya bicaranya bukan hanya ISP, tapi mungkin saja beberapa kasus ya. Misalkan kita masalah screen ya, masalah screen di lapangan ini harus diperbaiki dengan teknologi lebih baru, banyak material-material baru yang muncul. Nah ini harus kita selalu perkenalkan kepada publik. Dan ini juga mungkin akan menjadi kesempatan bagi para peneliti, Mas Roni ya, para peneliti di Indonesia yang punya minat untuk melakukan terobosan. Kita akan buka ruangan, kita akan minta teman-teman dari K3S, misalkan tempatnya Bu Betty dari Pertamina, tolong dong Bu, kasih kita tempat yang memang angkanya tidak terlalu ekonomis, mau kita kembangkan sebagai field untuk trial. Kenapa tidak? Yaitu selama tahapan-tahapan daripada R&D tadi memang sudah dilaksanakan dengan baik. Apalagi kalau memang perusahaan-perusahaan seperti internasional yang multinasional yang memang sudah eksis sekarang ini itu berminat untuk membawa teknologinya ke sini. Itu akan menjadi sebuah pemicu bagi kita semua untuk meningkatkan kembali gairah di industri hulu migas. Jadi kita rubah mindsetnya dari industri yang sudah sunset menjadi sebuah industri yang sekarang akan kembali dengan sentuhan teknologi ini kembali. Nah ini salah satunya contoh kenapa kita melakukan diskusi seperti ini dan kita naikkan lagi ke nantinya ke sosial media dan segala macam. Ini adalah sebuah cara kita buktikan bahwa industri hulu migas mau kok berubah, mau menggunakan sentuhan teknologi. Nah ini sebagai salah satu contoh cikal bakal di mana kita mau menunjukkan ke publik bahwa kita ini eksis dan kita masih bisa bertahan. Jadi mungkin itu dulu Mas Roni. Jadi pertimbangannya kenapa kita bisa out of the box, kebijakan sudah kita siapkan, tinggal ini masalah para pelakunya nih, mau nggak menyambut tantangan yang kita sampaikan, challenge yang kita sampaikan dalam hal bisa mencapai target tersebut. Karena dari grafik yang ada yang disampaikan oleh manajemen SHK Migas ataupun pemerintah, clear kok. Nanti porsi terbesar untuk peningkatan 1 juta barel nanti itu lebih banyak ke IOR ataupun teknologi-teknologi lain. Disinilah peran paling penting dari artificial lift untuk bisa bermain dan memberikan bukti bahwa kita ini bisa. Mungkin itu dulu Mas Rani. Menarik sekali Pak. Berarti yang saya garis bawahi adalah nanti visi kedepannya adalah terobosan-terobosan melalui teknologi-teknologi baru yang bisa menciptakan perubahan terhadap industri hulu migas. Sebagai fungsi yang khusus memang di bawahnya ada pengelolaan kontrak-kontrak artificial lift. Bagaimana Pak Bowo melihat tantangan-tantangan dan juga tadi arahan dari Pak Kadif Pengadaan Barang dan Jasa terkait khususnya kontrak-kontrak untuk artificial, karena kita tahu artificial lift sendiri adalah salah satu komponen yang cukup utama untuk mempertahankan laju produksi sesuai dengan target yang diharapkan. Artificial lift ini memang sudah berkembang cukup pesat ya di Indonesia. Nah yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana cara K3S itu percaya dengan teknologi yang dikembangkan oleh para provider ini gitu kan. Intinya adalah provider sekarang itu kan teknologi provider gitu ya, menjual teknologi. Nah yang perlu saya highlight di sini adalah jangan sampai teknologi itu hanya dipakai sebagai eksperimen di K3S. Nah tujuan K3S itu kan sesuai dengan visi SKK Migas gitu ya, paling tidak sampai 2030 ini 1 juta barrel sampai 2030. Nah paling tidak teknologi itu bisa dikembangkan, bisa dipakai win-win solution gitu ya. K3S-nya dapat hasil, teknologi provider juga bisa mendapatkan bisnis ya. Ya, berarti
Yang diharapkan oleh secara khusus Departemen Pengelolaan Penanganan Barang dan Jasa 2 itu mengharapkan bahwa kontrak-kontrak ini lebih memberikan added value, Pak ya. Salah satu pengguna terbesar dari Sakarot PAM, dan juga bersama dengan PHI OSES dan PT CPI juga salah satu pengguna terbesar untuk elektrik submersible pump. Bagaimana Bu kondisi saat ini, kebutuhan terhadap artificial lift sendiri dari Pertamina EP begini Bu Betty? Oke, terima kasih Mas Roni atas pertanyaannya, Pak Erwin dan Mas Bowo untuk kesempatan yang baik ini. Jadi memang benar seperti disampaikan bahwa Pertamina EP ini salah satu pengguna artificial lift yang terbanyak, karena memang saat ini kondisi sumur-sumur di PEP itu sudah memasuki masa secondary recovery. Jadi memang kita sangat memerlukan artificial lift. Saat ini yang terpasang sudah lebih dari 2.000, dan kebutuhan ke depan untuk 3 tahun ke depan kami kira-kira masih memerlukan sekitar 350 lagi unit untuk membantu lifting terkait dengan pemenuhan rencana kerja pemboran yang rata-rata di Pertamina EP itu sekitar 100 sumur bor baru per tahunnya. Jadi sumur bor barunya 100, kemudian juga tidak terlepas untuk well intervention dan walkover tentu saja juga akan memerlukan artificial lift ini. Beberapa jenis artificial lift yang digunakan di Pertamina EP antara lain ada HPU atau pumping unit, kemudian ada Sakarot pump, ada juga kita menggunakan gas lift, ada juga kita menggunakan electric submersible pump maupun Sakarot pump. Jadi cukup banyak memang dan cukup menarik. Ke depan pasti Pertamina EP itu pasti akan terus melakukan continuous improvement terhadap review terhadap kontrak yang ada sekarang, melihat kebutuhan ke depan. Nah, dari sisi Pertamina EP sendiri Bu, sebenarnya ada beberapa harapan atau apa yang menjadi critical point untuk mendevelop kontrak-kontrak ke depan terkait dengan artificial lift sebenarnya Bu? Ide, gagasan atau harapan dari Pertamina EP? Iya, yang pertama kami dari sisi supply chain management tentunya ingin sekali dapat mensupport rencana kerja dari kawan-kawan di operasi. Karena kebutuhannya banyak dan cukup masif, dan ini juga menjadi boleh dibilang juga tulang punggung untuk Pertamina EP, karena sekitar 30.000 barrel oil per day akan di lifting dengan menggunakan bantuan artificial lift. Sehingga kami secara kontraktual, pendekatan kontraktual, kami bergerak perlahan dari yang semula kami daily basis kontrak, kemudian kami long term kontrak dengan tidak menggunakan performance base. Sekarang kita bergerak menuju ke performance base. Ini adalah hasil dari kita melakukan vendor workshop dengan penyedia teknologi, bagaimana model kontrak yang bisa dicoba untuk memperbaiki dan memberikan biaya-biaya yang lebih kompetitif, di samping juga memberikan availability dan reliability dari peralatan itu menjadi lebih baik, karena kami memang sangat tergantung dengan artificial lift ini untuk mempertahankan produksi existing. Oke, menarik Bu. Pak Dodi ini dari Baker Hughes Company gitu Pak ya. Betul. Salah satu market leader lah di oil field services. Kalau boleh tahu Pak, di awal nih pertanyaan saya yang pertama adalah Baker Hughes itu unique value proposition-nya apa Pak? Kita melihat dari tadi, pemerintah punya target 1 juta barrel oil per day dan 12 miliar kaki kubik gas di tahun 2030. Artinya ada satu target yang akan kita achieve. Baker Hughes Company sebagai salah satu partner yang market leader di industri ini, unique value proposition-nya apa Pak? Ini in general dulu Pak sebelum masuk ke detail. Terima kasih Pak Roni, Pak Erwin, Bu Betty, dan Pak Bowo. Jadi untuk Baker Hughes ini dia sebenarnya komplit ya, dari upstream sampai ke downstream. Bukan cuman oilfield services yang artificial lift, drilling, completions, dan kami juga sebenarnya masuk ke turbo machinery, kemudian subsea equipment, dan kemudian juga digital seperti Denli Nevada, yang mana sebenarnya value proposition-nya adalah bisa memberikan full chain dan juga give big picture understanding kepada K3S
sehingga dapat lebih mengefisiensikan operations. Khusus untuk di artificial lift, Baker Hughes ini kami sekitar ada 2000 artificial lift system di Indonesia. Oke. Dan yang mana dari 2000 artificial lift system itu, tadi pagi saya cek, kita tuh production dari artificial lift system kami itu sekitar hampir 300.000 barrel oil per day. Oke. Jadi sebenarnya kami sangat bersyukur dan juga bangga bahwa kami memiliki kontribusi kepada Indonesia untuk continuous memproduksikan oil and gas, dan kami juga looking forward ke depannya untuk supaya terus bekerja sama dengan K3S dan SKK Migas untuk terus meningkatkan produksi, terutama untuk mencapai target 1 million barrel oil per day. Ketika ISP berproduksi, kadang-kadang bukan cuma ISP-nya yang bermasalah. Mungkin di dalam sumur ada masalah scale, ada masalah kepasiran, ada masalah emulsi. Nah, sehingga atau tidak adanya power. Nah, dengan Baker Hughes kami memiliki teknologi-teknologi untuk menghadapi masalah scale, kepasiran, ataupun apabila tidak memiliki power, kita memiliki turbin atau sistem yang mana bisa menghidupkan, memberikan power dari gas yang ada di dalam sumur tersebut, sehingga menjadi like closed loop cycle. Kita juga pengen tahu sebenarnya dari sisi teknologi provider atau penyedia barang dan jasa, pasti banyak ide-ide terkait dengan dari tadi yang awal Pak Erwin pernah sebutkan, terobosan-terobosan di bidang teknologi ini menjadi kunci untuk kita bergerak lebih cepat. Monggo Pak Dodi, kalau dari Pak Dodi sendiri melihat ide-ide atau terobosan apa yang bisa di-create dalam hubungannya perikatan kerjasama dengan K3S? Oke, menangkap dari pembicaraan dari Pak Erwin, Pak Bowo, dan Bu Betty, saya ada menangkap ada 3 hal utama sih sebenarnya. Mungkin lebih cenderung ke 2, mohon maaf. Satu adalah mengenai cost effectiveness, supaya bagaimana ada value added. Kemudian yang kedua adalah mengenai technical capability atau reliable, supaya bisa mencapai 1 juta barrel oil per day. Nah, untuk mencapai cost efektif, saya melihatnya sudah berjalan dengan baik, dengan ada kontraknya yang aliansi, kemudian kontraknya total cost of ownership, yang mungkin saya masih melihat adanya opportunity untuk mereduce cost further itu lebih jauh adalah nomor 1 mungkin seperti Pak Erwin bilang, bisa membuka lebih banyak pihak untuk ikut join di kompetisi itu. Seperti misalkan ada requirement untuk bahwa sebelum tender bahwa sudah ada inventory 20%, seperti itu. Nah, kalau dengan seperti itu untuk pemain baru akan sulit kan, karena belum tentu menang sudah invest 20% inventory, akan berat sehingga akan beresiko. Tapi kalau misalkan setelah hitungan pemenang dan kemudian memiliki mobilization time yang panjang, sehingga banyak pemain tuh yang bisa ikut, sehingga of course dengan banyaknya penyedia barang dan jasa, yang mendapatkan manfaatnya adalah K3S dan juga SKK Migas, sehingga cost recovery-nya semakin kecil. Yang kedua adalah sebenarnya ini ada 2 hal yang bersaling menyambung mengenai reliability dan cost efektif. Itu saya melihatnya adalah ini sebenarnya juga opportunity yang sangat besar sekali dengan memanfaatkan digitalisasi dan juga big data atau artificial intelligence. Sekarang dengan digitalisasi itu sebenarnya kalau sekarang kita tahu sumur mati, datengin rig, bawa pompa, berapa lama kita kehilangan produksi. Tapi dengan failure prediction, kita bisa tahu di bulan ini nih ada berdasarkan parameter kemungkinan ada ISP mati di K3S ini, di sumur ini. Nah, itu kita bisa melakukan pencabutan sebelum itu mati, sehingga tidak istilahnya daripada kehilangan produksi 2 minggu atau sebulan, kita cuma kehilangan produksi 3 hari, seperti itu. Saya tangkap pertama tadi adalah poinnya cost effective itu diciptakan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah supplier competitiveness. Artinya kalau daya saingnya tetap dibuka, kompetisi tetap dibuka, berharap
K3S bisa mendapatkan penawaran yang lebih Terbaik, baik. Gitu. betul. Tadi saya juga ingat Bu Betty menyinggung Saya sedikit nama dulu mengenai- sebentar, Mas Roni Iya, boleh? Pak. Jadi intinya yang disampaikan tadi cocok dan bahkan itu sudah masuk roadmap-nya SK Migas. Digitalisasi rasanya kita juga sekarang sudah punya control room ya yang untuk mengecek itu semua dan itu memang sudah berjalan secara online tepat waktu juga. Kemudian yang paling penting adalah ini juga yang tadi perlu menjadi perhatian dari kita semua dan pelaku K3S dan pelaku itu ada namanya istilahnya production stop gara-gara adanya unplanned shutdown. Nah, ini yang penting juga nih. Iya, itu Jangan-jangan dengan ide tadi digitalisasi. menjadi sangat relevan supaya memang kita tidak boleh, kita tidak mentolerir namanya unplanned shutdown. Ya. Nah, ini makanya teknologi menjadi sangat penting. Ya, monitoring teknologi, digitalisasi menjadi sebuah hal kunci. Akhirnya kan teknologi kembali, balik teknologi lagi teknologi kan. ya. Ya. benar. Gitu loh. Jadi unplanned shutdown juga PR. Nah, ini harus kita beresin. Ya, Kira-kira gitu tambahan dari saya, Mas. Masih Pak. Berarti tadi sejalan nih Pak. Failure prediction-nya lebih komprehensif, unplanned shutdown-nya lebih ringan. Nah, kalau kita berpikir dari sisi tadi Bapak bilang pilot project, konsep kontrak no cure no pay, artinya kita bisa mengadop teknologi tapi dengan meminimalkan biaya. Kalau dari Pak Erwin seperti apa Pak pandangannya Pak? Oke. Sebenarnya ini terminologi yang mesti kita luruskan. Bahasa yang benar itu sebenarnya adalah performance base. Oke. Ya. Ini performance base ini artinya sebenarnya kita ini bersepakat. Walaupun bahasa nantinya memang no cure no pay, tapi sebenarnya kan itu bisa diperjanjikan, bisa didiskusikan. Ya. Ya. Itu sebenarnya perhitungannya itu harus dilakukan secara komprehensif sejak awal. Yang namanya studi, namanya kita bicara subsurface ya, Bu Betty, Pak Dodi, itu kan tidak bisa semerta-merta oke, saya datangin ISP pump, kemudian silakan diukur sendiri. Nggak begitu kan sebetulnya kan. Pasti apalagi dengan sekelas Baker Hughes ataupun teman-teman yang lain, itu pasti sudah sebelum melaksanakan sebuah penerapan teknologi yang baik, itu pasti dimulai dengan studi kan. Betul, Pak. Ya. Nah, cuman yang kami temukan selama ini adalah studi ini menjadi proyek studi doang. Tidak pernah ada implementasinya. Nah, ini yang sebetulnya kita pengen dorong itu kenapa kita bagi-bagi tadi menjadi skala pilot project dan segala macam supaya semua ada tata waktunya. Ya. Silakan Anda lakukan studi, silakan Anda usulkan teknologi yang cocok dan kira-kira apa proposal Anda kalau Anda terapkan teknologinya ini, kira-kira return apa yang akan diperoleh oleh pemerintah dan Pertamina dalam bentuk lifting. Iya. Ya kan? Kemudian setelah itu cost-nya berapa? Ya kan? Nah, cost-nya itu bisa dihitung. Nah, pada saat perjanjian pilot project ini ditandatangani, artinya dari sisi studi teknologi mau diterapkannya seperti apa sampai ke komersial sudah disepakati. Di mana dalam perjanjian memang kita sepakat di fase pilot ini ya, andaikan memang nanti kenaikannya tidak sesuai atau hasil yang diharapkan tidak sesuai, maka perhitungan komersialisasinya menjadi seperti apa. Nah, itu skenario komersial yang perlu didiskusikan sejak awal sebelum segala proses ini dilakukan. Jadi dealnya dari awal dulu. Jadi teman-teman teknologi provider juga tahu, oh kalau saya melakukan effort ini, kalau saya berhasil akan ada insentif sebesar sekian. Kalau sekarang yang saya perhatikan, Mas Roni, Bu Betty, yang saya perhatikan sekarang studi dulu deh. Begitu studi nanti ini itu tahu-tahu udah 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah jalan. Nah, saya maunya dibungkus menjadi satu paket seperti itu, Mas Roni. Jadi kita dalam hal mengukur performance juga kita tahu bahwa ini benar-benar bisa berjalan apa tidak. Teman-teman dari teknologi provider sudah memperhatikan belum tadi yang istilah kepasiran lah apa segala macam. Sudah memperhatikan itu belum? Kalau belum kan karena ini diserahkan dalam hal pendekatan pengadaan barang dan jasa kepada teknologi provider, namanya juga teknologi provider artinya dia harus memahami sampai detail ke arah sana. Sehingga rewardnya juga menjadi clear. Bahkan SKK Migas berani menjamin apabila memang ini terbukti dari sisi pilot, kita berani melakukan direct appointment yang lebih besar untuk full scale untuk lapangan yang lebih banyak. Jadi tidak perlu lagi pakai tender-tenderan.
Gitu loh. Ini kan selalu yang menjadi yang selalu beredar di masyarakat atau di teknologi provider. Kalau kita sudah berhasil bisa ditunjuk langsung nggak? Loh saya pastikan bisa. Selama memang kaidah tadi dilaksanakan. Gitu loh. Ya. Teknologi provider untuk mencoba di lapangan-lapangan yang memang skala prioritasnya mungkin tidak masif untuk production ya, atau memang sudah declining, sudah memang nilai ekonomisnya sudah tidak terlalu tinggi ya, itu kan boleh dicoba, siapa tahu naik. Itu manfaatnya banyak untuk semua pihak. Mungkin itu Mas Reni. Ya, jadi base-nya sebenarnya yang perlu diluruskan adalah tidak seluruh whole project-nya itu yang no cure no pay, Pak ya. Karena akan jadi mislead jadinya. Yang ada adalah performance base sama dengan yang tadi Bu Betty. Tapi pilot project-nya supaya teknologi ini secara maksimal bisa di absorb atau diuji cobakan, maka itu yang no cure no pay. Ya, biar kita juga secara sisi K3S terhindar dari resiko-resiko yang mungkin ada gitu Pak. Iya. Nah, maksudnya saya luruskan sedikit lagi. Jadi no cure no pay itu kan identik benernya tidak tercapai target, tidak dibayar. Ya. Tapi kalau andaikan dia naik, tapi tidak sesuai ekspektasi, harus dibayar nggak? Harus dong. Ya, Makanya saya nggak bilang no cure no Proporsional. pay. Yang tadi tidak dibayar itu adalah kalau memang sama sekali tidak perform. Ya. Tapi kalau naik tidak sesuai dengan ekspektasi, perlu nggak? Perlu, tapi tidak sebesar angka ekspektasi. Kalau misalkan dia ini mencapainya maksimum, mungkin hanya berapa persennya. Kan itu menjadi fairness yang perlu dibangun dalam bentuk kesetaraan para pihak dalam kontrak. Ini yang penting gitu. Ya, mungkin itu. Ya, ini menarik nih Pak Dodi. Kayaknya buat ini semacam pemicu atau kayak semacam sweetener buat teknologi provider nih sebenarnya. Jadi bahwa pada dasarnya no cure no pay itu ada area pilot project untuk development di mana teknologi provider kami encourage untuk mengaplikasikan teknologi terbaru yang ada gitu ya Pak Erwin ya. Cuman juga tetap bertanggung jawab terhadap whole project-nya nanti. Artinya begitu memang proven kita bisa absorb ya, teknologi providernya juga proven dengan model kontrak yang sifatnya performance based. Nah, kalau dari Pak Dodi sendiri kan artinya pada saat pilot project pun ada secara finansial pasti ada risk-nya juga dari sisi teknologi provider. Bagaimana Bapak melihat peluang untuk seperti yang disampaikan Pak Erwin ini? Saya menyambut sekali apa yang diutarakan oleh Pak Erwin. Memang benar bahwa sebenarnya kadang-kadang permasalahan misalkan terutama brownfield itu enggak cuman holistik, cuma ngelihat satu masalah misalkan artificial lift aja. Tapi harus dilakukan studi karena jangan-jangan bisa produksi tapi air semua seperti itu. Nah, makanya harus dilakukan studi. Jadi apa yang dikatakan Pak Erwin itu betul. Jadi harus full cycle itu harus dilihat dan kemudian diberikan setelah dilakukan studi, diberikan proposal ke K3S. Ini seperti ini, kami akan melakukan investasi seperti ini, cost per barrel kami seperti ini. Nah, kemudian bisa diajukan gitu. Nah, kalau misalkan ada bisnis model scheme yang seperti itu sangat akan menarik dan juga akan menantang sekali buat teknologi provider untuk menunjukkan siapa yang terbaik, dikasih gitu kan. The whole mereka bisa ngelihat keseluruhannya untuk membuktikan gitu. Dan itu sangat menarik sekali buat teknologi provider untuk membuktikan bahwa teknologinya itu memang benar-benar bisa meningkatkan produksi. Gitu. Oke, wah ini menarik nih Pak. Artinya mindsetnya sudah terbangun jadi landasan. Nah, sekarang saya akan geser lagi ke Bu Betty. Bu, ini dari sisi teknologi, dari sisi strategi penggunaan teknologinya kita sudah bertemu dengan pemahaman yang sama. Sekarang dari sisi SCM-nya Pertamina K3S, artinya dalam hal ini Pertamina EP kan adalah fungsinya mengelola bagaimana kontrak atau tendering itu bisa tepat waktu, berjalan dengan efektif dan efisien. Selain dari adopsi teknologi tadi, menurut Ibu faktor-faktor kritikal lain apa sih yang mempengaruhi pengelolaan kontrak atau tender sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan, Bu? Iya. Terima kasih Mas Roni. Jadi sebelum sampai ke sana barangkali menyambung tadi kami bermetamorfose menjadi sampai ke performance base. Sebetulnya sudah sejalan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Dodi selaku penyedia teknologi maupun harapan SKK Migas bahwa K3S ini juga keluar dari jargon tidak
hanya mau bener sendiri atau mau menang sendiri. Jadi kembali lagi memang performance base itu lahir dari apa yang tadi saya sampaikan sebagai vendor workshop, Pak Dodi. Jadi vendor workshop ini kami Pertamina mengundang vendor-vendor atau penyedia teknologi untuk komoditi tertentu, dalam hal ini artificial lift. Kami minta kawan-kawan penyedia teknologi ini duduk bersama kami paparkan bahwa kami punya kue seperti ini, kami punya kebutuhan seperti ini, kami punya lapangan dan punya PR seperti ini, kemudian kami berikan waktu kepada kawan-kawan penyedia teknologi, silahkan paparkan usulannya kepada kami satu-satu. Nah, barangkali inilah yang mulai lahir dari total cost of ownership tadi Pak Erwin, sehingga kenapa kami beralih kepada performance base, karena memang reliability itu something yang cukup kritikal buat kami, karena tadi low and off. Jadi kami tidak mau low and off itu menjadi kebanyakan off-nya, karena tadi nggak ada sebetulnya shutdown ini kita nggak mau gitu kan. Nah itu sebabnya kita duduk bersama sama kawan-kawan penyedia. Kemudian kawan-kawan penyedia ini pun memberikan masukan kepada kami teknologi dan kapasitas apa saja yang dia miliki dan yang sudah dia laksanakan, dia akan sampaikan success story-nya kepada kami. Nah, ini yang sebetulnya menjadi challenge kami juga untuk ke depan. Barangkali kami juga harus lebih membuka mata dan mendengarkan. Itu mungkin kita akan melibatkan K3S lain terdekat, bahkan mungkin juga minta fasilitas sama SKK Migas untuk bisa melanjutkan kepada komoditas-komoditas yang lain. Karena dari sini saya yakin kawan-kawan penyedia teknologi ini akan memberikan rapot terbaiknya atau capaian terbaiknya kepada kami, dan kami juga akan mendapatkan obat yang paling pas untuk kesinambungan operasional kami. Itu yang barangkali kami akan lakukan menjadi challenge kami. Baik Bu Betty. Pak Bo, ini pengelola pengadaan barang dan jasa 2 ini kan unit taktisnya ibaratnya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa komoditas, pemboran dan artificial lift juga. Bagaimana Pak Bo melihat hal seperti tadi dari sisi ekspektasi dari, artinya departemen ini berhadapan dengan dua stakeholders, dari sisi K3S-nya sebagai stakeholder, juga dari manajemen, dalam hal ini Pak Erwin, artinya Bu Betty stakeholder, Pak Erwin juga stakeholder. Apa strategi yang dijalankan ke depannya terkait ekspektasi yang tadi disampaikan oleh dua stakeholder nih Pak Bu? Makasih Mas Roni. Jadi memang yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Betty dan Pak Dodi juga, intinya adalah kolaborasi ya. Bagaimana K3S dan penyedia barang jasa itu saling mengeksplor bagaimana teknologi itu bisa dieksplor sebagai pengguna di Pertamina EP, dan juga Pak Dodi sebagai teknologi provider juga memberikan teknologinya itu nggak setengah-setengah gitu ya. Ini teknologi ini kan akan dipakai di beberapa K3S gitu, tidak hanya di Pertamina saja gitu. Tapi dengan learning curve, kemudian juga kita mendapatkan pola gitu ya, common pattern yang baik, kemudian kita kembangkan dan kita adopt dari Pertamina EP kemudian ke K3S lain supaya ada pola-pola yang baku gitu ya, sehingga kita bisa tetap terus tingkatkan, sehingga kita dapat satu pola yang baku yang terbaik yang menjadi guidelines kita untuk menyetujui kontrak-kontrak yang sejenis dengan ini. Mungkin itu Pak Roni. Ya, berarti pembuatan common pattern, pola yang baku yang bisa diadop oleh K3S lain gitu ya, Pak Boy. Betul. Oke, tambahan satu lagi, menarik tadi diskusinya, teman-teman sekalian. Satu lagi message yang tidak boleh dilupakan, walaupun ini kita bicara teknologi provider, saya pesan juga supaya K3S dan teknologi provider juga engage terhadap local content, vendor development, local vendor development. Ya, jadi ini juga jangan sampai nanti yang tadi Pak Dodi sampaikan, oh Baker Hughes sudah punya semua dari hulu sampai hilir. Tapi hulu sampai hilir isinya impor semua. Bagaimana K3S dengan teknologi provider itu sudah mulai bisa membina para vendor-vendor yang menjadi supporting dari teknologi tersebut. Ya, misalkan kalau nanti ceritanya full, misalkan mungkin chemicalnya atau apanya gitu,
penunjang-penunjangnya atau yang bikin saringan lah atau segala macam, itu udah dong melibatkan Local industry. Local industry. Local industry. Dan bahkan saya minta tolong supaya Pertamina dan teknologi provider itu sampai turun ke pabriknya. Sebenarnya ke depan tidak hanya melulu masalah efisiensi iya, production iya. Yang ketiga, ini KPI tambahan kita semua nih, Mas Bowo, Mas Roni ya. Ada target lokal konten. Nah, jadi jangan sampai teknologi provider penggunaan new teknologi menghilangkan TKDN. Ini juga nggak boleh. Ya. Ya, itu menjadi catatan kita semua. Benar Pak, benar. Nah, Mungkin ini tambahan dari tepat. saya, Mas Roni. Ya, tepat sekali Pak, karena target kedua dari transformasi ini adalah efek berganda, meningkatkan efek berganda atau multiplier effect. Kemudian juga pada saat cita-citanya juga ada kapabilitas nasional sebagai ininya. Ya, terima kasih Pak Erwin. Demikian Sobat Migas, diskusi yang sangat menarik. Terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa, Pak Erwin, terima kasih, Pak Bowo, Bu Betty, Terima kasih, Dodi. Mas Roni. Terima kasih Ini semuanya. cuma sebagai awal dari semuanya. Kita akan selalu bekerja sama, saling bahu membahu untuk mencapai target yang sudah kita canangkan. Sampai jumpa.